Kenapa saya melarang studi tour, melarang outing kelas, melarang perpisahan dengan biaya mahal? Kenapa? Tidak semua orang tua mampu. Keren! Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah 500.000. Kamu mau nerima nggak? Jangan kayak kemarin. Mau nerima nggak? Mau. Butuh? Butuh. Oh iya tuh butuh. Oh berarti kamu mah dibikinnya waktu pakai ini ya pertamax ya bapak. Jadi rada mencrang. Lamun itu mah minyak tanah sih itu. Cenah Jawa Barat teh gemari parepeh rapi. Cenah Jawa Barat teh sepenggal tanah di surga. Anjir, gaya. Cenah Jawa Barat teh tercipta sedang ketika Tuhan sedang tersenyum. Nyai pasar Caringin runtang 7 meter, 10 meter, jalan ke pasarna siga jalan ke sawah. Kumaha ieu cai teh? Kumaha deui? Ya harus punya pemimpinnya yang punya visi. Makanya saya sebagai gubernur hari ini sudah mulai mengajak para bupati wali kota geus mulai wanian. Selain keberanian apa? Peningkatan biaya operasional. Aing mah nyaho Satpol PP lamun sina operasi ka kaler kaki dulu lah. Naon sababna? Neangan ongkos. Ya, untuk itu kalau SOP-nya diperbolehkan, ya, nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat khusus untuk Damkar dan Satpol PP akan memberikan stimulus operasional. Selamat datang di Kesatrian Menarme 2. Setelah ini Anda akan bersama kami selama 14 hari ke depan. Siap adik-adik? Siap. Ayo kita maju ke sana. Maju! Jalan! Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulannya. Mereka tiap hari berkumpul, kemudian nanti mereka disumpah kalau pinjam, aku berjanji. Kemudian bagaimana mereka menutupi bank emok? Maka pinjam bank keliling. Bagaimana menutupi bank keliling? Pinjem bank NBK. Bagaimana menutupi ini lagi? Pinjem ini. Jadi satu orang memiliki pinjaman di 7 sumber pembiayaan renten. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah. Jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Gak ada jalan lain. Jangan berpikir lagi rakyat nanti sumbernya di mana. Rakyat kita ini bisa hidup Pak, tapi kalau ada peluang minjem. Jangan dikasih kesempatan. Kenapa? Rata-rata untuk hal yang tidak produktif. Ini. Nah, ini harus selesai. Dalam tahun ini harus selesai. Mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu? Waduh. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Waduh. Ide ini tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Waduh. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan. Waduh. Saya sering berkomunikasi dengan anak-anak yang dikategorikan anak-anak nakal. Waduh. Anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh, anak ini keluarga dari yang single parent karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian. Jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Waduh. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Waduh. Pertanyaan saya, apakah orang tua paham
akibat secara psikologis terhadap anak-anaknya yang dititipkan. Kenapa yang ada tidak diperbaiki? Dievaluasi. Diperkuat. Kenapa harus ke militer? Sementara aturannya nggak ada. Soal disiplin tadi. Sekarang mari kita lihat undang-undang Sidiknas. Nggak ada. Pertanyaan saya adalah, bagaimana status kesiswaannya di Dapodik? Udah ngomong belum sama kementerian? Cuti. Karena kan kalau cuti, berarti dia naik kelas atau tidak naik kelas dan lain-lain ini kan penting. Kalau dia guru ya. mau dibawa ke tempat barat, ini guru aja sekarang kurang. Iya. Lalu kalau misalnya ya kita ngomongin pakai aturan aja di undang-undang perlindungan anak, anak-anak yang tadi ada 9 namanya anak dalam perlindungan khusus, itu nggak ada satupun dibawa ke barak. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, jadi bangga orang Bekasi kalau kali ini, kali barunya, kali sepaknya, kali Bekasinya, kali Bekasinya bersih. Semuanya bersih, Pak. Keren kan? Ini pesilat nih. Ini frame, ini arah. Kenapa? Bagi mereka yang rajin memberikan komentar, coba nanti keliling kota Bandung jam 12 malam naik motor sendiri. Nanti keliling deh tuh di Tasik jam 12 malam naik motor. Nanti keliling deh di Cirebon jam 12 naik motor. Keliling di Depok jam 12 naik motor. Keliling di Bogor, ayo di Kerawang cobaan. Kalau berani. Kenapa? Sudah serem. Untuk ketika ada orang tua datang ke kita, dia menyerah untuk ngurus anaknya, tolong kami kasih solusi. Silakan Pak Ferdi, apa kalau solusinya kalau dari DPR? Tadi pertanyaannya Pak Bupati. Ya, ini saya pertanyakan dulu. Ini masalah Purwakarta apa masalah Indonesia? Tadi. Saya DPR RI kan. Ya, kalau itu masalah Purwakarta yang disampaikan Pak Bupati, bisa terjadi kebenaran. Nah, karena dasarnya kan kebijakan gubernur tadi ya Pak Ferdi ya. Nah, tapi ada instansi vertikal. Yang tentu di sini berarti kalau itu instansi vertikal yaitu TNI, ya tentu ada secara resmi koordinasi ada dengan pihak TNI. Secara resmi karena ini organisasi vertikal. Yang disampaikan Pak Bupati betul, nggak salah. Tapi dinas terkait itu instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, bukan yang ada secara garis vertikalnya instansinya. Nah, yang pertanyaan kami, ya silakan kalau itu urusan yang tahu persis masalah di situ kan Bupati Purwakarta. Yang saya katakan ini kan tidak bisa disamaratakan seluruh Indonesia. Makanya tadi saya tegaskan, ini tidak bisa berlaku misalnya kayak di dapil saya, walaupun sama-sama Jawa Barat. Ya. Garut, Tasik, nggak akan mungkin bisa sama. Jadi kasuistis begitu ya Pak ya, tergantung daerah. Nah, fasilitas Yon Armet di tempat kami ada kan Yon Armet? Mungkin tidak ada ini di Sibulu, di Garut 303. Nah, adanya Birgif di Tasikmalaya kan beda. Ya. Nah, sifat kayak gitu juga tentu kita harus arif dan bijaksana, melihatnya secara utuh. Ya. Tidak bisa samakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam konteks penanganan hal-hal ini karena beda-beda budayanya. Makanya kan dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beda kondisinya, beda daerahnya begitu ya Pak Ferdi. Beda. Oke. Mungkin silakan kalau di Purwakarta kayak gitu bisa diterima di masyarakat, ya silakan. Tapi nggak bisa diberlakukan di seluruh Indonesia. Ya. Untuk ketika ada orang tua datang ke kita, dia menyerah untuk ngurus anaknya, tolong kami kasih solusi. Kalau dari Bu Retno tadi solusinya apa? Jadi yang harusnya dibangun sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Jadi misalnya Jawa Barat, kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial. Juga ada tugas-tugas yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun oleh Dinas Sosial. Nah, di sini harusnya dievaluasi. Kalau mereka selama ini gagal, ada apa? Anggarannya kurang. Ahlinya kurang, Kak. Misal psikolognya terbatas. Kita yang harus dilayani banyak. Ini yang harusnya sebenarnya dievaluasi dulu. Jadi kayak dokter, kita diagnosa dulu. Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud. Untuk ketika ada orang tua datang ke kita, dia menyerah untuk ngurus anaknya, tolong kami kasih solusi. Kalau dari Bu Retno tadi solusinya apa? Jadi yang harusnya dibangun sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Jadi misalnya Jawa Barat,
Ya. Kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial. Juga ada tugas-tugas yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun oleh Dinas Sosial. Nah, di sini harusnya dievaluasi. Kalau mereka selama ini gagal, ada apa? Anggarannya kurang, ahlinya kurang, Kak. Misal psikolognya terbatas, ternyata yang harus dilayani banyak. Ini yang harusnya sebenarnya dievaluasi dulu. Jadi kayak dokter, kita diagnosa dulu. Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud. Untuk ketika ada orang tua datang ke kita, dia menyerah untuk ngurus anaknya, tolong kami kasih solusi. Kalau dari Bu Retno tadi solusinya apa? Jadi yang harusnya dibangun sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Jadi misalnya Jawa Barat, kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial. Juga ada tugas-tugas yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun oleh Dinas Sosial. Nah, di sini harusnya dievaluasi. Kalau mereka selama ini gagal, ada apa? Anggarannya kurang, ahlinya kurang, Kak. Misal psikolognya terbatas, ternyata yang harus dilayani banyak. Ini yang harusnya sebenarnya dievaluasi dulu. Jadi kayak dokter, kita diagnosa dulu. Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud.